Pada suatu malam, Gavin Strick menyaksikan Andy sedang bersenang-senang di dalam mobilnya bersama Mary. Tiba-tiba perilaku Andy berubah, matanya memancarkan cahaya merah. Mobil polisi tiba di sana. Salah satu polisi memeriksa mobil dan menemukan Mary telah tewas. Andy kemudian menembak polisi itu. Anehnya, kepala polisi Cox tidak menangkap Andy dan malah membantunya. Melihat peristiwa ini, Gavin pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, setelah kematian kakak laki-lakinya Alan, Steve dan keluarganya pindah dari Chicago ke Cradle Bay, suatu komunitas pulau yang indah di Puget Sound. Di tempat barunya, keluarga Clark berharap bisa menemukan kedamaian dan melupakan tragedi yang menimpa mereka. Sedangkan Steve masih berjuang mengatasi trauma akibat kematian kakaknya. Pada hari pertama, di sekolah baru Steve, dia berkenalan dengan dua siswa aneh bernama Gavin Strick dan Yuvi. Gavin menceritakan segalanya tentang sekolah baru Steve dan berbagai komunitas murid-murid di sekolah. Gavin juga bergosip tentang program rahasia sekolah, yang mencuci otak murid bermasalah dan membuat mereka menjadi murid teladan. Kelompok ini disebut Pita Biru. Di luar sekolah, Steve bertemu dan terpesona dengan seorang pelajar cantik. Gavin kemudian mengenalkan Steve dengan wanita itu. Namanya adalah Rachel. Dia adalah salah satu teman dekat dari Gavin. Saat berada di toko, mereka bertemu anggota Pita Biru bernama Chuck. Dia telah lama tergila-gila dengan Rachel. Chuck terus memandangi Rachel sampai seorang pemuda tidak sengaja menabraknya. Merasa terganggu, Chuck marah dan dengan kejam memukuli pemuda tersebut. Beberapa orang hanya melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Target selanjutnya Pita Biru adalah Dicky, seorang murid bermasalah yang selalu terlibat dalam perkelahian. Malam harinya Dicky menjadi sasaran kelompok Pita Biru. Mereka berencana untuk menangkap dan mencuci otaknya. Dicky mencoba melawan, tapi dia kalah jumlah. Keesokan harinya, Pita Biru memperkenalkan Dicky sebagai anggotanya. Dia bukanlah Dicky yang dulu, dia telah berubah sepenuhnya. Gavin dan lainnya hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Di toko yogurt, Pita Biru berusaha merekrut Steve. Mereka mengundangnya untuk duduk dan menjelaskan banyak keuntungan yang bisa didapat jika bergabung dengan Pita Biru. Gavin yang tidak bisa membiarkan teman barunya dicuci otaknya oleh mereka, datang untuk menyelamatkan Steve. Steve sendiri tidak terlalu percaya dengan gosip mengenai pencucian otak dan untuk membuktikannya, Gavin membawa Steve ke tempat di mana mereka bisa menguping suatu pertemuan rahasia antara orang tua dan pihak sekolah. Psikolog sekolah bernama Caldicott mempengaruhi para orang tua bahwa dengan mengikuti program ini, anak mereka akan dibuat menjadi pribadi yang baik, cerdas dan sempurna. Steve dan Gavin berteman dengan petugas kebersihan sekolah bernama Dorian, salah satu orang yang juga mengetahui kebenaran tentang Pita Biru. Dorian berusaha menciptakan alat pengusir tikus yang mengeluarkan suara bernada tinggi, namun alat ini tidak dapat berfungsi. Malam harinya, Pita Biru mendatangi Gavin untuk menangkap dan mencuci otaknya. Keesokan harinya, Gavin datang ke sekolah dengan kepribadian yang benar-benar berubah. Rachel tidak bisa menerima hal ini, dia datang untuk meyakinkan Gavin, tapi tidak berhasil. Steve terlibat perkelahian dengan anggota Pita Biru ketika dia mencoba mendekati Gavin. Steve dikeroyok oleh Pita Biru dan dipukuli, sementara Yuvi dan Rachel tidak sanggup menolongnya. Gavin berkata kepada Steve bahwa dia tidak pernah merasa lebih baik dari saat ini, yaitu menjadi anggota Pita Biru. Steve merasa bersalah karena tidak mempercayai Gavin sejak awal. Saat pulang ke rumah, Steve menemukan anggota Pita Biru bernama Lorna di ruang tamunya. Lorna mencoba merayu Steve, tapi Steve sama sekali tidak tertarik padanya. Lorna terluka ketika dia mencoba menyerang Steve. Di sekolah, jumlah anggota Pita Biru terus bertambah, apalagi setelah para orang tua menyetujui program sekolah, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anak mereka.
Rachel diikuti oleh Chuck saat dia ingin mengambil kaset peninggalan terakhir Gavin. Dorian berada di sana, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menyelamatkannya. Untungnya, alat yang digunakan untuk mengusir tikus mengeluarkan suara dan membuat Chuck menjadi seperti orang gila. Rachel mengambil kesempatan untuk melarikan diri, sementara Chuck mencari dan menghancurkan alat tersebut. Dorian pun menyadari bahwa alatnya bisa menjadi kelemahan pita biru. Saat pulang bersama adiknya, Steve menemukan Lindsay mengenakan pita biru di pergelangan tangannya. Steve tidak ingin adik tercintanya terlibat dengan pita biru dan memperingatkannya untuk menjauh dari mereka. Steve datang menemui Rachel. Rachel menunjukkan video yang direkam Gavin sebelum pita biru menangkapnya. Gavin menjelaskan semuanya dalam video termasuk informasi rumah sakit jiwa. Tempat pasien hasil percobaan gagal Caldicott. Di rumah sakit jiwa, mereka mengetahui bahwa Gavin benar, Caldicott menanamkan mikrochip otak pada remaja dengan persetujuan orang tua mereka, yang ingin memprogram ulang anak-anak mereka dari remaja bermasalah menjadi remaja sempurna. Namun proyek ini tidak sepenuhnya berhasil. Banyak yang menjadi gila, termasuk pasien bernama Betty yang merupakan anak dari Caldicott. Mereka pun meninggalkan rumah sakit jiwa. Dalam perjalanan, Rachel dan Steve ditangkap oleh petugas Cox. Namun Dorian muncul dan menyelamatkan mereka. Dia menyuruh mereka untuk pergi secepat mungkin. Steve kemudian kembali ke rumah untuk menjemput Lindsay, namun Caldicott telah berada di sana. Caldicott menjelaskan bahwa orang tua Steve telah mendaftarkannya untuk program ini, oleh karena itu, dia harus menyerah. Steve mengabaikannya dan melarikan diri bersama Lindsay, tetapi mereka disergap oleh kelompok pita biru. Steve yang jatuh tidak sadarkan diri terbangun di ruangan operasi. Sebelum mereka dapat mencuci otaknya, Steve mengambil pisau bedah dan melukai dokter untuk membebaskan dirinya. Dia juga pergi untuk menyelamatkan Rachel. Keduanya melarikan diri bersama, namun dalam perjalanan keluar, mereka bertemu dengan Chuck. Steve mencoba melawannya, tapi dia tidak bisa menang. Rachel membantu Steve dan menyerang Chuck dengan pipa. Rachel terpaksa membunuh Chuck dengan pipa tersebut. Di luar, Yuffie dan Lindsay datang dengan mobil. Mereka berniat meninggalkan pulau dengan kapal feri, namun Caldicott dan anggota pita biru menghalangi jalan mereka. Tiba-tiba Dorian datang untuk menyelamatkan mereka. Dorian mengaktifkan beberapa perangkat penangkap tikus yang diikatkan ke mobilnya. Hal ini mengacak teknologi pengendalian pikiran di dalam otak anggota pita biru dan membuat mereka mengejar Dorian. Steve memberitahu Rachel, Yuffie dan Lindsay untuk pergi ke feri duluan, karena masih ada hal yang ingin dilakukannya. Steve menemukan Dorian terluka parah. Dia mengorbankan nyawanya dengan menjatuhkan mobilnya ke dasar jurang, bersama sebagian besar anggota pita biru. Caldicott datang dan berhadapan langsung dengan Steve. Mereka terlibat perkelahian sengit. Pada akhirnya, Steve mampu mengalahkan dan menendang Caldicott ke dasar jurang. Steve pun bergabung kembali dengan Rachel, mereka pun meninggalkan Cradle Bay. Beberapa tahun kemudian, kepala sekolah memperkenalkan guru baru.